wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Vina Febrianti, NIM 20200010007 Prodi Agribisnis. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional, sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, yaitu menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yaitu untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategi nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpendoma pada haluan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Ialah UU Cipta Kerja meliputi berbagai aturan, yaitu pengupahan. Isi dari pengupahan yaitu terdapat pada pasal 88 pada ayat 3 yang berbunyi kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu pemerintahan pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Kontrak kerja. Isi dari kontrak kerja salah satunya yaitu pada pasal 61 yang berisi ayat 1 yang berbunyi perjanjian kerja berakhir apabila pekerjaan atau buruh meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalkan pengusaha atau beralih ke hak atas perusahaan yang disebutkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Yang ketiga yaitu dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja. Ayat keempat berbunyi, dalam hal pengusaha, orang perseroan meninggalkan dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja. Ayat kelima berbunyi, dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, kontrak kerja pada pasal 77 yang berayatkan nomor 1 yaitu setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, di mana waktu kerja yang itu meliputi 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Kemudian 8 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Ketentuan waktu beda sebagaimana dimaksud pada ayat 2
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja di perusahaan diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintahan. Hak cuti dan libur. Isi dari aturan ini yaitu terdapat pada pasal 79 ayat 1 yang berbunyi pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu wajib diberikan kepada pekerja paling sedikit meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk di dalam jam kerja. Kemudian, istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya, yaitu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerjaan atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat keempat berbunyi, pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Pada ayat kelima, yaitu selain waktu istirahat dan cuti, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat ke-6 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Pesangon, isi dari aturan pesangon ini yaitu salah satunya terdapat pada pasal 156 yang di dalamnya berisi pada ayat 1 yaitu dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seharusnya diterima. Ayat kedua yang berbunyi uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan-ketentuan pada masa kerja. Dengan berikut ini masa kerja yang harus diberikan kepada karyawan atau jaminan kehilangan kerja. Isi dari aturan ini yaitu salah satunya yaitu terdapat pada pasal 46A yang berisi ayat 1 yaitu pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Pemerintahan Pusat. Ketentuan lebih lanjut atau tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pada pasal 46B yang isinya yaitu mengenai prinsip asuransi sosial. Yang ketiga yaitu pasal 46C yaitu isinya yaitu peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Selanjutnya pasal 46D yaitu berisi mengenai manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Yaitu di sini dapat memiliki banyak manfaat yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang dapat diterima paling banyak yaitu 6 bulan upah. Selanjutnya yaitu pasal 46E yang berisi ayat 1 yaitu sumber pendanaan
jaminan kehilangan pekerjaan yang berasal dari modal awal pemerintahan, rekomposisi iuran program jaminan sosial, atau dana operasi BPJS Ketenagakerjaan. Ayat 2 yaitu berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh pengaturan pemerintahan. Pemutusan hubungan kerja. Isi dari aturan ini salah satunya yaitu pada pasal 154 yang berisi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, yaitu perusahaan melakukan penggabungan, pelemburan, pengambilan alih, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Yang ayat kedua yaitu perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang keempat yaitu perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan wajib pembayaran utang. Yang ketujuh, perusahaan pailit. Yang kedelapan yaitu adanya pemohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja buruh dengan alasan pengusaha melakukan penganiayaan, penghinaan, tidak membayar upah tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada poin ke-8 tadi, yaitu pemohonan diajukan oleh pekerja dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nomor 10 yaitu pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Yang kedua yaitu selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 1. Ketiga, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur oleh peraturan pemerintahan. Pada peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, terdapat hal yang merugikan bagi kalangan pekerja atau buruh, seperti halnya pada aturan pengupahan, yaitu adanya penetapan upah yang dihitung pada satuan hasil dan waktu yang telah ditetapkan pengusaha dan pemerintahan yang merugikan banyak buruh. Lalu, aturan pesangon yang didapatkan berbeda dengan aturan lama. Uang pesangon berkurang. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk kepentingan pengusaha dan pemerintah tanpa memperhatikan hak tenaga kerjanya yang harusnya didapat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.